begitu saya mau diajak terlibat di Timnas Amin, yang saya sampaikan ini kalau saya diberi kepercayaan, bisa nggak ini tidak terjadi seperti 2019. Kita bukan menghadapi pemilu yang real, yang normal. Tapi kita memang sudah masuk di dalam konteks kecurangan dan ini permainan kasar. Jadi kalau seandainya kita mau kaget-kaget, ada kecurangan, ada pelanggaran, ditemukan kecurangan, ya saya maaf, saya agak ketawa. Sebagai co-captain ya, co-captain bidang apa? Keumatan ya? Saya bagian keumatan dan ulama. Oke. Ya, jadi cakupan yang paling berat selama kampanye ya termasuk saya keliling daerah terus. Oke. Saya justru ingin tanya prosesnya. Ya. Tidak ingin tanya bagaimana hasilnya. Soalnya hasilnya ya tentu kita punya persepsi yang kurang lebih sama lah, kita kecewa dan lain sebagainya. Waktu kemarin menjadi co-captain di bidang keumatan ini, apa saja yang dilakukan, perjalanan dan lain sebagainya? Pasti banyak ya keluar daerah. Sampai saya lihat kakinya sampai sampai susah jalan. Gimana? Jadi gini, saya punya pengalaman 2019. Ya. 2019 itu bagaimana saya melakukan pendekatan kepada ketua BPN saat itu sebelum dilantik. Saya sudah mencari tahu kemana arahnya, visi misinya, tapi ya begitulah lagi-lagi. Nah, kedua, saat-saat kita menghadapi segala dinamika Pilpres saat itu. Ketua BP itu Badan Pemenangan Nasional. Ya, 02 tahun 2019. Prabowo ya. Prabowo, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang awal-awalnya kita ingatkan, kita berikan masukan, tapi nampaknya saat itu memang tidak mudah untuk diajak bicara, tidak mudah untuk diajak menerima masukan-masukan dan terlalu tertutup lah ya. Oh, Joko Santoso gitu. Ya almarhum ya, tapi kan beliau kan ngikut apa kata yang menunjukkan begitu kan. Oke. Dan tim-timnya itu yang omon-omon ya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi itu kan sudah masa lalu. Nah, begitu saya mau diajak terlibat di Timnas Amin, yang saya sampaikan ini kalau saya diberi kepercayaan, bisa nggak ini tidak terjadi seperti 2019. Itu sebelum disampaikan dan belum dikukuhkan, tapi masih diundang, dipanggil satu-satu. Saat itu dihadiri oleh paslon, dua-duanya hadir, ya kan. Bahkan saya diberi kesempatan sama Pak Anies, Pak Yo ceritakan apa yang dikhawatirkan seperti 2019. Nah, saya sampaikan apa adanya, dan awal-awal kita rapat Timnas, saya sudah beberapa kali mengingatkan, termasuk lakukan audit forensik IT ya. Beberapa kali setelah itu akhirnya tim hukum membuat surat, tapi katanya tidak ada tanggapan. Tapi ya buat saya harusnya dikejar terus. Jadi awal-awal memang sudah, dan saya juga sudah menyampaikan kalau kita punya program, kita punya operator, kita harus punya SDM. Iya kan? Nah, agar temuan yang akan dilakukan nantinya oleh tim hukum apabila ada kecurangan dan lain sebagainya, SDM-nya sudah mumpuni. Karena waktu 2019, saya yang 8-9 bulan sudah di daerah, Bung Refri. Melakukan edukasi, pembekalan, dan lain sebagainya. Tapi tidak dipakai. Nah, jadi orang yang kita rekrut, ya orang itu hanya mimpi saja, tidak pernah dapat mandat dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian 2024, makanya banyak hal-hal. Jadi, saya justru pola berpikir saya, kita bukan menghadapi pemilu yang real, yang normal. Tapi kita memang sudah masuk di dalam konteks kecurangan dan ini permainan kasar. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau seandainya kita mau kaget-kaget, ada kecurangan, ada pelanggaran, ditemukan kecurangan, ya saya maaf, saya agak ketawa. Kenapa saya ketawa?
penunjukan ketua KPU saja itu sudah dipaksakan orang yang bukan punya keahlian dan berpengalaman di dalam menangani pemilu, tapi orang yang memang siap pasang badan. Oke. Ya, MK pun sudah dipasang. Ya. Jadi kalau kita baru kaget-kaget hari ini, saya pikir saya tidak. Oke. Saya menganggap ya inilah pertarungan yang sebenarnya. Oke. Nah, makanya di dalam menanggapi dan lain sebagainya, saya selalu sampaikan kepada tim-tim yang bekerja siang malam, anggaplah pemilunya baru dimulai. Nah, kecurangan demi kecurangan. Nah, yang kita permasalahkan sekarang bukan dari angka kekurangan, tapi adakah kecurangan atau tidak di dalam pemilu ini. Oke. Kalau kecurangan itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Oke, dengan angka. Tidak bisa diukur dengan angka. Ya. Sekecil apapun yang namanya kecurangan, ya sudah kecurangan. Berarti pertandingan itu sudah cacat hukum dalam tidak arti fair. Tidak fair, ya Ya. kan? Nah, contoh seperti 2 bulan atau sebulan sebelum pencoblosan, saya sudah menyatakan bahwa kenapa kok kita diam? Diputuskannya, diberikan rekomendasi yang namanya tes kesehatan. Ya. Nah, karena apa? Di dalamnya ada calon wakil presiden yang di KPU usianya masih 40. Iya. Sedangkan di MK sudah diputuskan itu ada pelanggaran etik Iya. dengan diperbolehkannya usia 35. Iya. Nah, 36. 36. Oke. Nah, lagi-lagi colongan. Akhirnya keluarlah DKPP di KPU yang juga menyatakan sama Pelanggaran etik. pelanggaran etik dan sudah yang ketiga kali. Nah, apakah ini masih mau diharapkan? Nah, jadi mau tidak mau dari ujung ke ujung. Nah, jadi kalau kita konsisten menghadapi permasalahan ini yang katanya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya kita harus bergeraknya juga TSM. Nggak bisa kita cuma satu-satu menanggapi ini kecurangan, nggak bisa. Nah, mau dibawa kemana ini? Nah, seperti pengalaman 2019, begitu masuk di MK, keputusannya hanya cuma digedok, selesai. Nah, mudah-mudahan ini nanti tahap-tahap yang sudah dilakukan ini benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang bisa benar-benar membuktikan. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu pernah dipresentasikan dan saya lihat Bung Refli juga memberikan masukan-masukan. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan lah dalam arti kata kita bukan mempermasalahkan kalah menang, tapi ini hak rakyat yang menyampaikan aspirasinya, suaranya di dalam pemilu harus dilindungi. Dan siapa yang harus melindungi? Orang yang memang benar-benar punya kepentingan yang paling dirugikan, yaitu paslon 01 dan paslon 03. Nah, barulah nanti kita ini semua akan membackup tanpa reserve selama orang yang dirugikan atau orang yang tadinya kita usung, kita bela, kita ini benar-benar ada di barisan terdepan. Oke. Tidak perlu ada keraguan-raguan, tidak perlu ada ketakutan dan lain sebagainya. Bukan bernegosiasi ya. Ya, kalau negosiasi kita lebih jago negosiasi. Kita nggak butuh negosiasi. Karena kalau 2019 tiba-tiba timbul tenggelam bersama rakyat, tiba-tiba masuk dia. Dan pola seperti itu kan sudah diomong-omongkan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau saya sudah tidak berharap ya, Bung Refli ya, bahwa ya teman-teman kan manusia kan pola berpikirnya beda-beda ya kan. Yang menyatakan kenapa tidak punya kesadaran, apakah senang dengan kemenangan yang didapatkan dengan kecurangan. Loh, ini kapan lagi bisa menang kayak gini dia? Loh, dengan dia berpasangan dengan anak presiden itu 99,9% dia akan menikmati kecurangan. Iya. Bahwa dia akan menang apabila berpasangan dengan anaknya presiden. Titik. Bukan karena anaknya presiden punya kapasitas. Bukan dipaksakan. Orang waktu dia mau mendaftarkan nunggu. Bapaknya masih ada di luar negeri. Iya. Sekaligus menunggu keputusan MK. Makanya korbannya Caimin dianggurkan selama 1 tahun diombang-ambingkan. Nah, jadi sekarang kita ini sudah terbiasa di dalam perjuangan yang memang tidak pernah abu-abu. Yang saya perlu mengingatkan bagi partai-partai, ketua-ketua umum partai ini, baik yang sudah masuk di dalam kelompok yang mendukung 02, itu kalau saya sudah tidak melihat lagi mereka itu seorang tokoh atau ketua umum partai. Bahkan saya kemarin dengar itu ketua umum partai Golkar menyatakan tidak ada kecurangan. Memang sudah nggak punya naluri. Bukan naluri, tidak punya hati. Tidak punya hati, tidak ada malunya. Sehari-hari kecurangan diangkat di TV di mana-mana, tokoh-tokoh profesor, orang-orang kenamaan, orang dari universitas segala menyatakan semua. Lebih bagus diam. Sudahlah, maling bajingan udah diam aja.
jangan banyak-banyak omong. Kan begitu ya kan? Nah, sekarang tolong saya berharap dari partai-partai yang berkoalisi 01 dan 03, tolong dong, sudah cukup, sudah puluhan tahun menikmati hasil dari kekayaan segala macam dari negara ini ya kan? Kapan mau membalas di akhir hayatnya kepada negara dan bangsa? Jangan terlalu banyak berpolitik, jangan terlalu banyak intrik-intrik dan lain sebagainya lah. Dengan cara mana membalasnya, Syekh? Buktikan. Mereka dicurangi apa tidak? Mereka dirugikan apa tidak? Simpel. Kalau merasa dicurangi, mereka merasa dirugikan, lawan. Duduk bersama. Lawan. Ya? Duduk bersama. Buktikan. Lawan. Nah, jangan kemudian bernegosiasi. Iya. Jadi saya pernah dengar Pak Pandana Baban bilang Megawati dihianatin sama Jokowi. Dihianatin di mana? Emang politik ada? Nggak ada transaksional. Dari mulai anaknya yang jadi mantunya jadi wali kota di Medan, yang jadi wali kota di Solo dan lain sebagainya. Jokowi jadi wali kota di Solo, Jokowi jadi gubernur di Jakarta, Jokowi jadi presiden. Ya nggak ada lah, Bos. Jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai. Jadi calon, bahkan menantu yang barunya jadi calon saya ini, wali kota Sleman. Keluarga saya ini paling dekat dulu dengan Bung Karno, founding father kita. Iya. Rumah itu bukan diberikan kepada negara, awalnya diberikan kepada Bung Karno sebagai founding father. Saat itu karena Bung Karno lagi di pengasingan. Loh, kok sekarang kayak begini putrinya di mata saya? Kok bisa dikuyo-kuyo, dihina-hina? Mana semua itu? Tongkat komandonya mana? Pride-nya bagaimana? Iya. Sengkirkan itu anaknya yang Puan selalu bermain dengan liku-liku ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mangkir dari hadir, mimpin sidang, segala. Ini menurut Syekh memang ada upaya untuk menggagalkan hak angket ini. Siapa yang nggak tersandera? Orang-orang yang saya sebut tadi. Semua tersandera. Kalau nggak dirinya, suaminya. Kalau nggak suaminya, anaknya. Kalau nggak ada anaknya, kadernya. Semua terlibat kasus. Nah, pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Kalau yang nyandera itu semua disandera oleh Jokowi satu. Nah, Jokowi ini punya masalah nggak? Punya salah nggak? Banyak juga masalahnya. Bukan banyak lagi. Kalau Jokowi itu kain kafan putih nggak punya salah, ya semua boleh takut. Saya nggak pernah takut karena saya nggak punya salah. Cuman Jokowi ada tentara sama polisi. Ya, itulah makanya karena tentara dan polisi juga masih melihat belum ada keseriusan dari partai-partai. Iya kan? Kalau partai-partai ini serius, nah buktikan, berbuatlah di akhir hayatnya. Kan sudah mau uzur nih, udah over 70 semua. Rakyat pun sudah mendukung sebenarnya. Semua. Kita tidak masalah, kita tidak ini. Kalau memang harus menang, ya kita hormati kemenangan. Tapi kalau ada kecurangan, tidak boleh ada sekecil apapun. Dan yang menjadi pertanyaan saya nanti ini, siapa yang akan jadi presiden? Kalau misal pemenangnya di 02, presidennya siapa? Pengendalinya siapa? Apa iya kalau yang menjadi presiden Prabowo, Jokowi nggak mengendalikan? Nah, masa iya Prabowo itu presiden dikendalikan oleh Jokowi? Kalau Prabowo nanti dikendalikan oleh Jokowi, Prabowo juga dikendalikan oleh Gibran. Ini yang menjadi quote-unquote bagi saya, ini mau dibawa kemana negara ini nanti? Sudah selesai menjabat 10 tahun, tapi pengen terus cawe-cawe ya.